Halo semuanya, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Basana Basini di Immanuel. Halo, apa kabar sobat-sobat Immanuel? Halo Sobat Immanuel. Sudah lama nih kita tidak berjumpa ya. Bener, lama banget sih. Iya, terlalu lama. Terlalu lama banget. Kita akhirnya baru ngeluarin episode baru lagi. Dan episode podcast kita pada hari ini akan membicarakan tentang cancel culture, Christianity's way. Pakai tanda tanya ya guys. Ya intinya Tanya. cancel culture kan. Dalam pandangan warga-wargi Kristiani gitu ya. Kekristenan Sebelum betul. mulai nih, kita mau perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Mulai dari paling kiri di ujung sana, boleh perkenalkan diri. Namanya Hai. kakak siapa kakak? Nama aku Pauline. Oke, hai Kak Pauline. Pauline. Nama aku Pauline, hemut banget gue. Nah, di sebelahnya Kak Pauline ada juga kakak, siapa kakak namanya? Halo semua, aku Vikaris Gracia. Ya, tamu spesial kita. Tamu loh spesial itu. kita pada Vikaris malam baru. pada malam hari ini. Bentar. Pada episode kali Kali ini. ini. Ini episode pertamanya Kakak Vikaris Jump ya. in ya. Jam in ya Kak. Nah, di kiri aku nih. Ya mungkin Kenalin udah pada dong. tahu dong ya. Tetap udah kenalin dong, familiar Kak. kan, tapi iya tetap kenalin. Namanya Iya. siapa kakak? Ya kan mungkin ada Sobat Immanuel yang baru banget join. Mungkin teman-temannya Kak Vikaris ya. Ya kan. Apa sih? Halo. Aku sama namanya nih kebetulan. Aku Gracia. Hai kakak-kakak Gracia. Jadi kita ada duo dua ya. Gracia. Dan aku sendiri Gaby. Halo sobat-sobat Immanuel, semoga dalam keadaan baik. Nah, mungkin kita akan masuk ya, tapi itu Iya. akan di segmen selanjutnya sobat-sobat Immanuel. Jadi stay tune di podcast Basa Basi Immanuel. Basana Basini di Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahasini di Immanuel. Nah guys, tadi kan kita udah perkenalan nih. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja kali ya. Kita kan mau ngomongin cancel culture nih. Ya sebagai generasi zilenial nih, mohon maaf ya. Kak zilenial apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Aku sih mixin aja karena di sini ada milenial, ada Z. Siapa Z? Nah, Oh, Ya, sorry oke nih. oke Saya masih oke. Zani. Oh ya milenialnya kakak ya, kakak Pauline ya. zilenial. Tetap ya maunya zilenial ya. Kenapa sih? Z yang tua ya. Ya. Back to the Oh topic ya, ya sorry. Kak. Ya generasi kita nih gampang terekspos dengan konten-konten sosial media dan kita tidak jarang menemukan kegiatan cancel culture itu tuh. Ya bener gak guys? Kegiatan ya. Kegiatan ya. Ini rutin dilakukan ya. Ya, rutin. apa ini Kegiatan Diagendakan ya. atau mungkin bisa kita bilang apa ya tren Tren ya, betul. ya tren Mm-mm. mungkin ya dari bisa. kalau kegiatan tuh kayak kerja bakti gitu ya yang lebih ke tren gitu jadi trennya apa kembali Kak? lagi ke laptop nih, tolong ya. Trennya terkait cancel Cancel culture. Kalian beberapa hari terakhir ada menemukan cancel culture gak di sosial media? Aku sih ada ya. Oh, Oh ya, gimana tuh? kakak Kak? main Gimana tuh? HP mulu ya Kak? Betul. Chronically online gitu ya. Oke. Jadi belakangan ini gue apa saya sih ngomongnya? Senyamannya dong. kakak aja sih Kak. Aku main Threads, lalu di situ ada berita kalau di Korea itu pemerintahnya mulai membuat peraturan dengan bukan pemerintah sih, sorry, universitas top di sana. Oke. Mereka meng-cancel anak-anak yang masuk karena mereka melihat latar belakang apa sih Sabar. Sabar. Oke. Nervous ya nervous. Ini pertama aku, podcast pertama aku. It's okay. First Kak time. Vikaris juga first timer loh. Iya. Jadi anak-anak yang terima universitas ini ada beberapa yang di-cancel gara-gara latar belakang di sekolahnya mereka. Karena mereka itu adalah pelaku pembulian. Jadi bayangin udah capek-capek belajar ya kan, kalau di Korea kan parah banget ya belajarnya ya sampai pagi. Iya. Dari pagi ketemu Emang pagi. kakak enggak Kak? Aku bukan Korea. Oke. People People. Indonesia. Oke.
kayak gitu guys. Maksudnya bayangin kita udah capek-capek tes dan masuk top university, tiba-tiba sorry nih kakak Grace, Anda ditolak untuk masuk karena dia jadi pelaku pembulian. Aduh, no banget. Jadi sebenarnya cancel culture ini sudah ada sampai di universitas. Maksudnya gitu. udah sampai ada tindakan kayak Betul. gitu ya, Yes, Kak? udah ada tindakan Gitu. konsekuensi. Emang sih kalau itu kan memang mungkin ya berkembangnya cancel culture tuh dari budaya di Korea mungkin ya. Iya, betul. Gak tahu ini, correct me if I'm wrong, cemil ya. Karena baru banget dengar terkait cancel culture tuh pastinya dengan budayanya Korea, apalagi yang dunia selebritasnya gitu ya, yang balik lagi poinnya adalah ketika orang itu pernah melakukan sebuah perilaku pembulian, itu menyebabkan mereka di cancel culture, even itu udah terjadi 20 tahun lalu kayak 10 tahun lalu kayak, jadi kayak di sekarang nih kalau lo dulu pernah punya background history pembuli di sana langsung di cancel culture abis-abisan gitu. Itu sih yang aku yang aku coba pahami ya terkait cancel culture, yang tren yang mungkin mulai muncul di Indonesia. Iya, kita bakal banyak refleksi ke Korea deh, karena jujur memang berita cancel culture tuh mostly datang dari Korea. Bahkan yang paling aku ingat nih, mohon maaf ya, aku kan mohon maaf nih, ARMY. Ya. Sobat-sobat Immanuel yang ARMY mungkin. Nah, kayaknya jadi aku lumayan follow nih soal topik-topik K-pop idol walaupun di luar BTS juga. Nyebut nama tapi ya kan tadi udah nyebut juga Kak, ARMY. Dan itu tuh yang aku ketemuin yang menurut aku kayak sayang banget, itu tuh ada satu girl group yang salah satu anggotanya ketahuan katanya pernah jadi pelaku bullying, dan abis itu dia dikeluarkan dari grupnya. Dan itu lagi tuh bersinar-bersinarnya ya? Iya, pas banget karena dia baru debut dan emang booming lagu-lagunya, langsung dikeluarin. Dan itu tuh ternyata setelah usut punya usut, dia bukan pelaku bullyingnya, tapi dia orang yang ngebelain anak yang justru dibully, tapi emang dengan cara yang sama keras kayak pembulinya. Kayak balas dendamin. Tapi kan itu kan ibaratnya sampai karirnya udah hancur gitu ya. Masih ada gara-gara stigma cancel culture ini ya. Dampaknya luar biasa sekali ya berarti kan. Jadi emang berpengaruh banget gitu ya. Iya, sama kehidupan. Ya, itu jadi kayak mikir balik lagi gak sih, kita kan sebagai orang Kristen kan harus memaafkan ya, dan cancel culture nih membuat kita ibaratnya kayak agak tidak ada maaf gitu untuk orang yang telah mungkin berlaku. Ini bagian yang kami karis. Iya. Coba Kak kasih kita pencerahan nih. Enggak, mungkin ini masih di awal banget ya gitu. Betul. Mungkin yang pernah Kak Karis juga tahu terkait cancel culture mungkin. Kalau cancel culture ini mungkin lebih sederhananya sanksi sosial ya gitu semuanya. Kalau tadi yang dibilang oleh Kak Pauline gitu, itu juga nggak hanya terjadi di Korea, tapi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, kalau Sobat Immanuel ingat gitu, ada satu sekolah yang mungkin semua angkatannya itu katanya akan di cancel karena membela temannya yang merokok. Cancel culture in a wrong way ya. Iya, begitu. Ini yang justru terjadi di Indonesia. Ya, itu lagi happening banget. Iya, gitu itu kan. lagi happening bahkan sih, betul. Sampai anak-anak di sekolah itu dapat pendampingan psikologi gitu, karena mereka merasa terancam dengan adanya cancel culture dari netizen sih sebenarnya ya. Dan bahkan cancel culture itu sampai ada perusahaan yang mereka meng-cancel untuk angkatan ini di sekolah ini. Ya, udah nggak boleh, nggak diterima. Akan diterima. Segitu berpengaruhnya cancel culture di kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Betul. Terlihatnya. Gimana tuh Kak? Secara Kristen nih melihat si cancel culture ini. Oke, kalau dalam Christianity ways tadi ya, dalam kekristenan gitu, kita melihat sanksi sosial tuh memang ada gitu ya dalam ajaran kita. Tapi salah satu contoh nih yang mungkin teman-teman semua tahu, Sobat Immanuel juga tahu, ada satu kisah di Injil, di Alkitab, di Yohanes tentang perempuan yang berzina begitu. Nah, sudah pernah dengar? Ya, yang dilempar batu. Wow, keren Kakak. Kita lagi sekolah minggu gitu ya. Berarti ini cerita di Alkitab ya Kak? Iya, benarnya contoh langsungnya ya. Contoh gitu. langsung. Kita lihat cancel culture ada di situ.
si perempuan ini kan dia diseret gitu sampai keluar, dibawa ke publik ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang mungkin istilahnya apa sih kalau di itu Diviralin. Dua-duanya Diviralin dong. Viralin. Begitu sampai akhirnya dia mendapatkan apa cemoohan begitu kan. Iya. Tapi pada akhirnya ketika dia mau dilempar batu gitu kan Yesus bilang kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, lempari dia dengan batu. Jadi yang pertama lempari dia. Semuanya akhirnya pergi Tidak ada yang berani. gitu kan. Dan perempuan itu bisa dikatakan got a second chance. Ada kesempatan yang Tuhan berikan gitu. Iya. Pergilah kemudian bertobatlah gitu. Jangan berbuat dosa lagi. Wow. Nah, itu cancel culture in a positive way, in Christianity's way seperti Sangat itu. tersentil ya. Luar biasa Dengan ternyata ada kenyataan yang sebenarnya diberikan contoh langsung gitu di dalam Alkitab terkait cancel culture yang relate dengan Christianity's ways gitu. Entah kita korban yang diviralin atau bahkan kita yang hampir jadi pelempar batunya gitu. Betul. Iya. Kalau kita ditanya balik kan kayak, oh iya juga ya. Apakah gitu. saya tidak lebih berdosa dari dia? At the end of the day kita kan emang juga sebenarnya jujur aja guys, kita tuh jokes kita kalau dengan orang-orang terdekat gitu yang sekiranya tidak akan sadis sakit ya. hati. Betul. Luar biasa sadis Itu tuh luar biasa sadis. Betul. Kita pantas di cancel gitu loh. Mulut, jempol, aduh. Wah, itu tuh bener-bener. Untungnya setiap kita tuh nggak punya kamera di sini ya. Iya. Iya. Kalau enggak, wah, memory ada- full. Betul. Memory full so terekam ini. Tapi betul juga tuh Kak, aku jadi kepikiran sama waktu Tuhan Yesus sedang berkarya bersama murid-muridnya. Ya. Aku rasa murid-murid itu juga ngerasa di cancel culture ya. Ada kena cancel culture dari masyarakat yang tidak menyukai Tuhan Yesus ya. Yesus Tuhan dan Yesus. ajaran. Ada ajarannya. oke. Tahu gak sih dia tuh Ini contohnya genggesnya. begini. Tahu gak sih Contoh nyata ya, genggesnya Kak. Yesus. Ya kan? Iya, itu Sampai dia. akhirnya kena lah si Petrus tuh. Iya, dia jadi Nyangka. Kalau takut diapain tuh guys? Takut Takut ditangkap, di-cancel. di Iya. cancel culture sama warga sekitar. Iya gitu. Bener. Oh ternyata emang sebenarnya udah banyak, Udah- ada udah- beberapa Dari contoh zaman banyak dulu kan. ya. Iya, Tuh, emang betul ternyata banget. udah terjadi nggak dari Korea aja Iya, tuh. benar-benar. Dari Jadi, zaman Yesus Dari juga zaman udah, Yesus ya, ternyata gitu. memang sudah ada itu yang namanya cancel culture. Tapi mungkin nggak semasif yang sekarang kan. Mungkin bukan semasif sekarang, lebih ke nggak nyadar aja kita ya sama cerita Alkitab. Ya mohon maaf deh. itulah sedikit dari cancel culture yang sudah terpaparkan ya kepada kita. Iya. Bagaimana sih sekarang kita sebagai orang Kristen menanggapinya? Nah, itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Sabar, Jadi sabar, tetap stay sabar. di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Nah guys, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang cancel culture yang kita temukan di sosial media ya. Betul. Nah, untuk di segmen ini kita mungkin akan merefleksikan nih, gimana kalau kita yang jadi korban cancel culture-nya. Oh. Ya kan, karena kita mungkin bisa merefleksikan ini supaya kita juga bisa lebih memaafkan ya untuk ini mungkin nggak bukan usah- memaafkan kali ya, nggak usah lebih kita ini sih, nggak usah kita apa namanya apa ya, aku nggak mau sugarcoat, kita tuh kadang juga ikutan gitu loh nge-cancel orang di Jadi pelaku sosial media, ya. jadi pelaku Betul, jadi pelaku. canceling ini. Makanya kan kita sebenarnya kita nih orang Kristen gitu, kita harus memaafkan ya. Nah tapi tuh gimana sih Apa yang nih yang gimana? gimana caranya bukan membuat orang-orang jadi gampang memaafkan juga ya, karena kita tuh nggak bisa maksain orang untuk memaafkan juga nih. Itu berat gak sih untuk memaafkan sebenarnya? Tapi kan kita sebagai orang Kristen setidaknya harus bisa Memilih. memilih untuk memaafkan ya. Benar. Mungkin pembahasannya lebih ke poin ini lebih ke di Christianity's ways-nya ya. Iya. Kan tadi kita juga udah iniin apa terkait si cancel culture-nya itu sendiri itu kayak gimana sih fenomenanya di kehidupan kita sekarang gitu. Terus sekarang nih kalau
kita sebagai orang Kristen gitu, kita sebagai orang-orang yang mengerti pengajaran Kristus Kristen gitu ya. Apakah cancel culture itu bijak untuk dilakukan dengan orang sebagai orang Kristen yang memahami pengajaran Kristen gitu ya. Mungkin Kak Fikaris bisa kasih kita pencerahannya dulu kakak. Oke, buat kakak kok serius banget sih kalian? Iya. Gara-gara Oh, mau enggak, berefleksi dibilangin kali abis ya. segmen tadi ya. Karena mau refleksi Abis gitu. segmen tadi karena itu agak emang berat iya, sebenarnya. karena emang tadi pas begitu di POV-in dengan cerita Alkitab gitu ya, Iya. kayak oh iya, bener juga ya. Kayak Sampai Tuhan kita aja iya juga loh, kena loh. Iya. Betul. Karena masih banyak lagi sih beberapa cerita Alkitab mungkin ya Kak. Ya nggak sih Kak? Cancel Iya, culture. betul. Terkait cancel culture kan? Betul. Tapi sebelum kan tadi kan kita udah cari yang bad way nih, ya kan? Tapi Iya. gimana nih? Gimana sih kita memilih? Apa kita harus ikut-ikutan cancel culture itu, atau kita bisa ngerem diri kita untuk nggak ikut-ikutan cancel culture in a bad way? Oke, In in a a bad bad way. way. Oke. That sound. Oke, jadi beberapa waktu lalu itu ada music festival. Oke. Nah, ini tebak-tebakan music festival apa? Nggak usah disebutin. Nggak usah disebut. Yes, Ya, betul. TTA ya, Ya, TTA. TTA. Jadi tiba-tiba waktu udah hari H ya, hari H pertama day one kalau nggak salah tuh, rame. Nonton Kak tapi? Enggak dong. Lihat ya. Again, dong, it's a netizen It's a analysis. netizen analysis. Jadi rame di sosial media. Ramenya kenapa tuh kan? Iya, oh iya salah aku nanya. Ramenya kenapa tuh Kak? Ramenya karena sponsorship dari Music festival? music festival itu adalah perusahaan yang lagi Boykot. lagi diboykot sama Indonesia sama Indonesia, masyarakat Indonesia gara-gara nggak adil gitu lah. Oke, tidak Nah, mensejahterakan rakyat ya. Betul, rakyat Indonesia Rakyat ya. Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, jadi beberapa musisi itu dikomentarin sama netizen. Oke. Ada tuh musisi satu band yang sangat menjunjung tinggi dan menyuarakan Nilai-nilai sosial. nilai-nilai sosial, nilai-nilai buruh. Kayaknya saya tahu sih Nah, ceritanya. Itu kan. Nah, Iya. di komentarin tuh sama netizen. Kalian mana sih? Kalian kan menyuarakan suara masyarakat, isu sosial segala macam, tapi kok kalian ikut festival musik yang sponsornya itu ada itu gitu. Dan bahkan ada juga artis yang beda genre sama dia, beda genre, musisi jazz. Oke. Terus dia bilang, say sorry juga tuh di Instagramnya dia. Klarifikasi. Kata aku, kenapa dia say sorry gitu kan ya? Iya. Ternyata dia juga ngerasa, oh iya ya, kayaknya gue salah juga nih nggak ngelihat sponsorship dari Musik festival tersebut. Iya, betul. Jadi udah kepalang tanggung nih, kita kan udah mau tinggal jereng aja kan. Iya, jreng. Betul. Nah itu tuh kalau dari kita tuh gimana sih gitu kan. Nah gimana tuh? Jadi gini. Sebenarnya itu kan salah satu contoh. Salah satu contoh. Cerita lain terkait si cancel Cerita culture. lain, iya. Mungkin in a positive way. Iya, ya atau kan? kayak misalnya, atau tambahin lagi, kayak misalnya dulu pensi-pensi anak sekolah SMA itu paling against banget sama sponsorship dari perusahaan rokok. Karena kan minuman membunuh beralkohol ya. juga. Iya kan membunuh generasi muda Iya. lah segala macam. Itulah kayak menurut aku sih itu bisa dibilang sebagai positif ya. Ya, cancel culture in a positive way. Iya gitu. Apalagi sebenarnya menarik gitu kan yang dibahas tadi Kak Pauline gitu. Cancel culture ternyata dia mengangkat isu-isu sosial. Jadi ini tuh bukan lagi isu politik mungkin yang diangkat atau isu pop culture ya, selebritas gitu, tapi isu sosial yang baik juga turut diangkat. Disuarakan ya. Nah, kalau boleh nyambung yang tadi nih, perusahaannya itu kan dia memberikan dampak buruk pertama buat lingkungan, kedua betul. dampak buruk buat masyarakat adat di sekitarnya begitu. Betul. Dan berarti cancel culture ini sebenarnya boleh kita lakuin gitu kan, in a positive way. Tuh. Berarti ada pandangan do and
ada pandangan tersendiri berarti ya buat antara si positif dan bad-nya gimana. Nah, dari Kak Fikaris gitu kira-kira apa ya? Atau mungkin gak dari Kak Fikaris, mungkin dari Gaby atau dari Pauline. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi di biblical, gila Kak, Gis. sorry ya. Aduh. Biblical. Ini jadi siapa yang Fikaris nih? Gua. Serem banget. Oke, ya sebenarnya kayak Tuhan Yesus, ya dia kan juga di cancel sama manusia yang ingin dia selamatkan kan. Yeah. Begitu juga dengan Daniel tuh misalnya dia nggak mau untuk menyembah raja. Yeah. Betul. Padahal ya memang ya hanya sekedar raja, bukan Tuhan gitu kan. Harus disembah. Ya betul, tapi karena community yang memang nggak suka Daniel dan segala macamnya, yang akhirnya menjerumuskan Daniel dan Daniel tuh di cancel. Nah, seperti itu. Jadi tuh selain in positive way, bagaimana nih kalau kita yang udah melakukan hal positif, kita juga ini yang di cancel. Pusing pala aku. Jadi nyesek gitu ya sebenarnya rasanya. Iya. Kalau kita belajar dari kisahnya Daniel gitu, he got cancelled padahal dia bertahan dengan keyakinannya kepada pendiriannya gitu, ya. Dengan pendiriannya. Ini juga yang dirasain sama cancel culture kalau ada suara mayoritas. Okay. Nah, Daniel itu bagaikan ini ya, suara minoritas gitu di tengah-tengah banyaknya suara-suara yang meng-cancel dia. Bahkan dia sampai masuk ke gua singa begitu. Nah, kalau seandainya POV Daniel ya, jadi orang yang di-cancel gitu. Di gua singa. Iya, di gua singa itu kan pada akhirnya dengan berimannya dia, dengan keyakinannya dia akan Allah, ternyata Tuhan juga hadir di gua singa itu. Gitu at the end ya, pada akhirnya begitu. Gitu juga dengan kita ketika kita mendapatkan cancel karena suara mayoritas yang menekan begitu, suara terkuat. Karena suara terkuat ya. Karena itu tadi pas kamera mati asik. Waduh. Seru banget ya ngomong. Ada kamera mati. Maksudnya Gaby tuh tadi ngomong kayak, iya ya orang kena cancel culture aja tuh bisa sedepres itu, atau maksudnya dia benar-benar kayak the end of their life gitu. Down banget ya. Langsung ngedown banget karena gitu. Kayak hidupnya tuh direnggut paksa sama si cancel culture ini. Nah itu maksudnya gak dapet kesempatan sama sekali untuk memperbaikinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari cerminan cerita Alkitab gitu, siapa sih kita asik? Siapa sih kita yang menyuarakan sih, maksudnya melakukan si cancel culture itu terhadap sesama makhluk yang lain. Ya gitu. Nah itu makanya dari situ sebenarnya untuk cancel culture itu pertama kita perlu punya kesadaran diri bahwa kita juga bisa salah. Kita juga bisa melakukan yang tidak benar. Betul. Gitu. Blunder. Ya itu, dan juga sebagai netizen, gitu kadang jari kita duluan gitu ya. Bener. Daripada bener ya. Validasi gitu. Takut. Emosi duluan ya daripada. Oh iya, kadang kan sebenarnya karena mungkin ya di medsos itu kan kayak satu kita berpatokan sama satu postingan di mana itu kan udah topiknya ya udah yang ada di postingan itu, jadinya kayak kita emosinya terkumpul untuk postingan itu aja gitu. Mentang-mentang itu trending topik ngerasa itu benar gitu. Perlu banget nih kita komentarin nih gitu. Kayak kalau lu udah komentarin nyampe nih. Nyampe banget nih kayaknya kalau ada komen. Tapi pernah gak sih kalian kayak, gue gak tahu ya, maksudnya kalian pernah gak ketika ada sebuah tren atau ada isu yang lagi rame, mungkin kita belum kelompokin in a bad atau in a positive way gitu, terus kalian komen, terus udah nih kalian gue udah komen gitu kan, terus apa sih gitu dalam hati kalian gitu. Apakah ada kepuasan? Dulu pernah. Sekarang udah tobat jujur. Kalau aku pernah, kalau aku tuh komen kadang sukanya di akun-akun kayak, maaf kalau nyebutin nama aku nih, kayak JKT Info.
kayak seru aja. Ya. Yeah. Lebih kalau ada kejadian kebakaran kayak gitu. Nah, gue komennya tuh di situ. Kalau aku misalnya kayak beberapa bulan kemarin kan heboh banget tuh Indonesia ya. Oh ya parah. Nah, itu ada momen di mana kayak emosi banget. Terus ikutan komen juga. Terus dibaca lagi dong, kayak dibaca lagi. Tapi kayak, itu udah di submit gitu atau di send gitu. Belum kan dibacakan, kadang komennya di story kan. Aku suka share story terus komen di repost kan, repost gitu. Terus kayak dibaca lagi kayak, oh ini kayaknya terlalu kurang. Ini ya, terlalu nyelekit ya. Terus akhirnya aku edit terus sampai kayak udah deh nggak usah gitu. Jadi sometimes yang aku rasain adalah kayak pengen aja untuk nulis tapi ternyata emang kita kayaknya lebih baik nulis aja deh, nggak usah diposting. Kayak gitu, kayak journaling lebih baik ya, nggak usah posting. Iya, nggak usah diposting karena emang kadang juga untuk meluapkan kekesalan dan emosi. Kadang merasa perlu disalurkan gitu kali ya. Makanya mungkin itulah yang namanya tadi kesadaran diri tadi ya Kak, poinnya ya Kak. Dan pahami konteks. Nah kita nggak tahu. That's the thing. Ya, pahami konteks gitu ya. Kadang kan mungkin itu jadinya jatuhnya kan karena apapun yang lagi rame tren itu kan ketika kita cuman posting nggak pahami konteks jatuhnya kita FOMO. ikut-ikutan kayak oke, gue juga harus menyuarakan gitu. Investigasi lebih dalam lah ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau udah paham konteks mungkin ya tadi, tapi balik lagi lihat konteksnya ini in a positive ways or in a bad ways. Terus bijakkah kita untuk mengomentari itu gitu. Nah, sama nih sama yang aku dapat dari Alkitab. Wow. Apa tuh? Belajar banget nih ya. Iya. Dari Kakak Vikaris izin. Yes. Roma 12 ayat 2. Oke. Buka Kak. Buka Kak, aku nggak bawa Alkitab jujur. Iya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ayo. Oke. Baru atau lama? Nah nih. Roma 2. Padahal sebenarnya udah ada, kita baca dari sini. Iya boleh. Kenapa tuh nggak mau baca dari HP? Nggak di cancel. Biar nggak di cancel. Bener-bener. Podcast ini terlalu digital ya. Iya. Oke. Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Amin, firman Tuhan. Nah itu membedakan ya tadi ya kita lihat gitu. Ya lo langsung pada merenung semua. Pada berefleksi pribadi itu apa gimana? Itu kata-kata keluar jangan film-film yang kayak ini switch. Enggak, lebih ke kabel kusut. Itu yang bikin merenung sebenarnya jangan serupa dengan dunia sih, karena jujur yang cancel culture yang kayaknya bikin tidak ada jalan keluarnya gitu untuk korban. Untuk korban apa gimana ya ngomongnya? Untuk pelaku. Untuk yang ya dapat itu cancel. Yang di cancel. Untuk yang di cancel itu tuh tadi nyampe mana? lupa. Sorry. Tapi aku ingat. Itu kan kalau kita ngeliat-ngeliat kan di Alkitab yang tujuannya meng-cancel untuk mengakhiri hidup orang ini kan rata-rata manusia gak sih? Betul. Karena Tuhan tuh apa ya nge-cancel tapi tuh untuk memberikan kesempatan. Tuhan mengarahkan pada pertobatan. Betul, bukan mengungkit kesalahan. Iya. Betul banget, karena emang mostly cancel itu yang tadi kita bilang ya, diambil itu dari history our history life gitu loh. Yang di cancel sama Tuhan dosanya guys. Dosanya bukan manusianya. Jadi gimana? Jadi jangan serupa dengan dunia guys. Jangan serupa sama dunia. Serupa dengan semoga dengan pembahasan ini di podcast Basa-Basi Immanuel asik. Maksudnya mungkin jadi perenungan kita bersama gitu. Apakah cancel culture ini sebagai orang Kristen kita sebagai yang sudah memahami iman Kristen gitu, pengajaran Kristen juga gitu. Apakah kita mau melakukan hal serupa yang in a bad ways tadi gitu ya, cancel culture in a bad ways gitu. Kalaupun memang suara kita diperlukan untuk yang positive ways ya gunakan dengan
baik, dengan memahami konteks tadi ya kan. Betul nggak Kak Vika? Kesadaran diri kita juga gitu. Iya, betul. Karena tanpa kesadaran diri kan jadinya kita FOMO. Ikut-ikutan. Jadi ini pengingat ya buat teman-teman semua, buat Sobat Immanuel gitu. Cancel it in a positive way. Kalau ada isu-isu yang perlu disuarakan gitu kan. Makin disuarakan. Mari suarakan in a good way. Gitu. Ya, jadi inilah penghujung segmen berapa kita? 2. Kita Ketiga. Kita akan masuk ke segmen terakhir ya guys. Nggak berasa banget ya. Ini nih segmen terakhir akan ada penutupan dari Kakak Vikaris. Jadi stay tune di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Nah, sobat-sobat Immanuel, kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Tadi kita udah bahas banyak hal ya tentang cancel culture, tentang apa yang sudah kita temui. Kita juga sudah refleksi. Kita ya. Tapi semoga refleksi bareng-bareng juga sama pendengar Sobat Immanuel dimanapun teman-teman berada semuanya. Kita juga tadi sudah membaca Alkitab ya untuk membahas cancel culture ini. Sekarang kita akan mendengar closing statement nih. Asik closing statement dari kayak lagi kata sambutan. Betul. Tapi mungkin ya jadi lebih kayak ya semoga apa yang sudah kita sampaikan gitu ya menjadi pengingat buat kita semua karena kita ini anak-anak Tuhan. Asik. Kita anak Tuhan yang mengerti pengajaran kasih ya kan. Cancel culture itu mungkin bisa kita coba lihat di positive ways-nya ya kan, jangan sampai kita malah ikut-ikutan yang bad ways-nya. Bukan begitu Kak Vikaris? Coba ditutup dulu Kak. Untuk warga-wargi Sobat Immanuel semua, sobat-sobit. Jadi karena kita udah ngomongin tentang cancel culture dalam kekristenan, tadi kita udah bedah juga dari banyak sudut pandang begitu ya. Betul. Dan pada akhirnya itu semua mengarahkan kita tetap pada kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi ini jadi pengingat bagi kita. Mungkin Sobat Immanuel juga di rumah bisa membacanya bersama-sama. Kita tutup dengan surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Bagi kita semua. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi kita bersama belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Karena tadi cancel culture itu banyak sekali bicara tentang ketikan, omongan begitu. Dari sini kita belajar untuk mendengar dulu, kita menyadari diri kita, kemudian pahami konteksnya, cari tahu latar belakangnya. Wow, luar biasa episode kali ini. Terima kasih banyak ya semua teman-teman. Semoga episode ini bisa menjadi berkat ya bagi kita semua juga ya. Amin. Haleluya. Untuk sobat-sobat Immanuel yang menonton kita di YouTube, jangan lupa like, subscribe, dan share. Untuk yang mendengar kita di Spotify, jangan lupa di like juga like juga dan di share. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Bye.